dengan tema Pancasila sebagai sumber hukum dengan saya Syarif Fatul Rahman, saya Nana Pratama-Dari, saya Latifah Salman-Nurifah, saya Dika Adrianista akan menampilkan sebuah video tentang tema tersebut. Silakan menonton. Ada video nih, video baru nih. video apa? Sebuah video rekaman CCTV menunjukkan aksi seorang pria menggondol dua kotak amal di sebuah masjid. Dalam video yang sudah tersebar di media sosial itu, tampak lelaki yang mengenakan jaket tersebut celingak-celinguk memantau keadaan. Dari dalam masjid, pria itu kemudian mengambil dua kotak masjid yang kala itu diletakkan di pinggir pintu masuk masjid. Untuk mengetahui lebih lengkapnya informasi terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan Arya Bima Mahendra, reporter Bangka Pos. Silakan rekan Arya. Ya, baik, terima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa memang telah terekam dari kamera pengawas atau kamera CCTV di mana memperlihatkan detik-detik aksi seorang pria yang menggondol dua unit kotak amal yang berada di sebuah masjid. Diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi di Masjid Al-Hidayah, Desa Cambai, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa pencurian kotak amal itu pun turut dibenarkan oleh Kepala Desa Cambai, Bapak Anti Mariono, yang mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sore hari. Dia menyampaikan bahwa dari hasil rekaman CCTV diketahui bahwa sebelumnya pria ataupun pelaku pencurian kotak amal tersebut diketahui sudah mulai masuk ke dalam masjid sekira pukul 13.29 WIB atau pukul setengah 2 siang, di mana saat masuk ke dalam masjid, pria tersebut sempat terekam kamera juga sedang beristirahat sembari tidur-tiduran di dalam masjid dan juga memantau keadaan di sekitar masjid. Kemudian pada sore harinya sekitar pukul 17.25 WIB atau setengah 6 sore, pria tersebut kemudian memperlihatkan gelagat aneh di mana dia mulai celingak-celinguk dan memperhatikan kondisi sekitar dan langsung menggondol ataupun mengambil dua unit kotak amal yang memang kala itu diletakkan di dekat pintu masuk masjid. Disampaikan oleh Kades Cambai, Bapak Anti Mariono, mengatakan bahwa beliau tidak mengenal siapa pelaku tersebut dan dia memastikan bahwa pelaku pencurian kotak amal tersebut bukanlah warganya ataupun bukan dari warga Desa Cambai, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Kendati demikian, dalam kamera CCTV yang lain terekam juga bahwa pelaku datang menggunakan satu unit motor trail yang memang kala itu juga sempat tertangkap kamera, namun sayangnya untuk bagian plat nomor itu tidak bisa tertangkap kamera karena kondisi pantulan silau dari sinar matahari. Dilanjutkan oleh Bapak Kades Cambai, Bapak Mariono mengaku bahwa dirinya menduga bahwa memang pelaku ini sudah mengincar masjid tersebut sebagai sasaran untuk pencurian kotak amal, karena dari hasil rekaman CCTV di bagian parkir masjid terlihat bahwa pelaku ini datang dari arah Pangkal Pinang dan pergi ataupun kaburnya pun kembali ke arah Pangkal Pinang. Atas kejadian tersebut diketahui bahwa Masjid Al-Hidayah telah kehilangan jumlah uang yang berada di dua unit kotak amal tersebut, dan kotak amal tersebut juga ditemukan dalam keadaan pecah di dekat masjid, di dekat WC, maksud saya di dekat WC di Masjid Al-Hidayah tersebut. Kemudian atas kejadian tersebut pihak desa maupun pihak pengurus masjid pun sudah melaporkan kejadian ini ke kepolisian setempat, dan dari kepolisian setempat, tepatnya dari Polsek Namang, juga mengaku telah mendapatkan laporan tersebut dan kemudian akan melakukan koordinasi dengan unit reskrim untuk mencari jejak keberadaan pelaku dan melakukan tindak lanjut selanjutnya. Mungkin demikian bisa saya laporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Arya Bima Mahendra, reporter Bangka Pos atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Oh itu video viral sempat di media sosial kan? Aku waktu itu sempat pengen cari tahu itu tuh ada hukumannya nggak sih? Pas aku searching ternyata itu ada pasalnya loh, yaitu pasal 135 KUHP mengenai pencurian. Ada tujuan kalau misal mau mencuri atau kekerasan, itu
tuh ada sanksinya, yaitu tindak pidana minimal 9 tahun penjara. Oh, berarti itu termasuk sila kelima Pancasila dong? Iya, jadi ini tuh termasuk Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum itu gimana sih maksudnya? Ayo kita searching yuk artinya. Oh iya, coba searching dulu. Oh, ada makna Pancasila sebagai sumber hukum. Sumber hukum sendiri dimaknai sebagai sumber dari suatu hukum. Hal tersebut meliputi nilai-nilai, kaidah, ataupun norma hukum. Sementara Pancasila merupakan refleksi dari seluruh nilai yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia. Oh, makanya itu. Kalau landasannya ada yang tahu nggak? Ada nih, aku tahu. Kalau landasan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum, landasannya adalah dapat dilihat dengan mengacu pada teori norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Navies. Teori tersebut mengacu di Stufenor der Westnormen. Di dalamnya dipaparkan tingkat peraturan dalam suatu negara, yaitu Stats Fundamental Norm, yaitu seperangkat norma fundamental negara yang bersifat abstrak dan menjadi sumber hukum. 2. Staatsgrundgesetz meliputi aturan dasar, aturan pokok, atau konstitusi negara. 3. Formelgesetz yaitu undang-undang. 4. Verfassung autonom Gesetzgebung yaitu aturan pelaksanaan peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Ini ada fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum juga loh. 1. Sebagai ideologi hukum Indonesia. 2. Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. 3. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Dan yang terakhir, sebagai satu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Berarti kasus pencurian tadi kan dapat hukuman dari pasal tersebut mencerminkan pada Pancasila kan? Nah, yaitu sila kelima. Seluruh nilai Pancasila harus tercermin dalam isi hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia. Iya, betul. Karena Pancasila merupakan sumber dari hukum Indonesia. Dan seluruh perundang-undangan harus bersumber dari Pancasila. Jadi teman-teman, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila punya kedudukan penting dalam tataan kehidupan berbangsa. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum juga merumuskan usaha implementasinya dalam fondasi negara hukum Indonesia. Dilansir dari situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bappenas, rumusan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tentang dalam TAP MPR 2/MPR RI/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamatan Pancasila atau sering disebut Eka Prasetya Pancakarsa, dan ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tata tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia, dan Pancasila ditetapkan secara konstitusional pada 18 Agustus oleh PPKI sebagai dasar negara. I hear Jerusalem bells are ringing. Oh, I beg and please sing him. Every tear a waterfall to make the stars come out. I want something just like this. 'Cause you're a sky full of stars.